Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Hai, bertemu saya lagi di konten edukasi untuk kamu yang ingin paham tentang perpajakan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemungut PPNBM, subjek PPNBM, dan objek PPNBM. Yang pertama ini terkait dengan pemungut PPNBM ya. Dalam pemungutan PPNBM yang dilakukan oleh seorang pengusaha kena pajak atau PKP dilakukan pada saat penyerahan barang. Pemungutan PPNBM oleh PKP ini terjadi saat penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong dalam kategori barang mewah. Selanjutnya, PKP yang bersangkutan wajib menerbitkan faktur pajak serta melaporkannya pada surat pemberitahuan atau SPT massa. Di dalam faktur pajak tersebut nantinya dapat memuat besaran PPN dan jumlah PPNBM yang dipungut. Sedangkan dalam mekanisme pemungutan PPNBM yang dilakukan oleh pihak pemungut pajak dapat bisa dilakukan oleh 4 pihak yang telah ditetapkan. Pihak yang dimaksud tersebut diantaranya yaitu instansi pemerintah. Berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan, instansi pemerintah yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPNBM wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPNBM yang terutang. Selanjutnya, pihak pemungut PPNBM tersebut diberikan jangka waktu paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Pihak pemungut PPNBM selanjutnya adalah kontraktor yang memiliki kerjasama dengan perusahaan minyak dan gas bumi. Merujuk pada peraturan Menteri Keuangan, pemungutan PPNBM dilakukan paling lama pada saat penyerahan penerimaan pembayaran. Kontraktor sebagai pemegang kuasa atau pemegang izin wajib untuk menyetorkan PPNBM yang telah dipungut ke kas negara. Selanjutnya, pihak pemungut PPNBM berupa badan usaha milik negara atau BUMN, di mana BUMN telah ditunjuk sebagai pemungut PPNBM dan wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Pihak pemungut PPNBM yang terakhir yaitu badan usaha tertentu, sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Badan usaha tertentu yang dimaksud tersebut dapat meliputi badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, kemudian badan usaha yang bergerak di bidang pupuk dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Yang berikutnya yakni subjek dari PPNBM. Jadi, subjek PPNBM yang pertama adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan atau memproduksi BKP yang terbilang mewah. Untuk subjek yang kedua, yakni pengusaha yang melakukan impor barang yang terbilang mewah atau importir. Baik, yang selanjutnya yakni objek pajak dari PPNBM. Jadi, objek pajak yang dikenakan PPNBM setidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga, objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Dan yang keempat, objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Maka, barang-barang yang memiliki kriteria atau karakteristik seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu dapat digolongkan sebagai barang mewah sehingga penjualannya harus dikenakan PPNBM. Ada beberapa barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, diantaranya yang pertama kendaraan bermotor kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. Kemudian yang kedua, ini ada kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, townhouse, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, ini kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
Kemudian yang keempat yakni kelompok balon udara, yang kelima kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara, dan kelompok yang terakhir yakni kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata. Nah, cukup sekian untuk penjelasan mengenai pemungut PPNBM, subjek dan objek PPNBM. Sampai jumpa di next video. Dah.